Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriana dengan NIM 1801011320. Di sini, saya akan menjelaskan artikel mengenai perancangan dan manajemen jaringan, yang mana artikel ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perancangan dan manajemen jaringan yang diampu oleh Bapak Yunandri WSTMK. Oke, latar belakang dibuatnya artikel perancangan manajemen jaringan ini adalah dikarenakan pada saat ini semakin pesat kebutuhan masyarakat akan layanan yang memanfaatkan jaringan komputer. Oleh karena itu, pada jaringan komputer ada tuh sebuah sistem yang namanya protokol. Protokol ini adalah bagian yang paling penting pada sebuah jaringan. Oleh karena itu, intinya latar belakang pada artikel ini adalah untuk membahas apa saja sih sebenarnya yang ada pada sebuah jaringan. Kita harus tahu nih komponen-komponen apa saja yang termasuk ke dalam jaringan dan seperti apa cara fungsinya, penggunaannya, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke rumusan masalah. Jadi pada artikel ini kita hanya akan membahas 7 rumusan masalah. Yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu itu pengenalannya tentang perancangan dan manajemen jaringan, kemudian teknik jaringan komputer itu sendiri, OSI layer beserta fungsinya, komponen host layer, TCP/IP, subnetting, dan pengantar organisasi dan SOP. Oke, tujuannya yaitu adalah untuk membahas atau menuntaskan, menjawab semua rumusan masalah yang telah saya sebutkan tadi. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen jaringan. Apa sih sebenarnya manajemen jaringan itu sendiri? Jadi, seiring dengan perkembangan dan pertumbuhannya, sebuah jaringan menjadi salah satu sumber daya yang semakin penting nih bagi suatu organisasi. Seiring dengan banyaknya sumber daya jaringan yang tersedia bagi para pengguna, jaringan menjadi semakin kompleks dan merawat jaringan tersebut semakin rumit juga. Hilangnya sumber daya jaringan dan kinerja yang buruk adalah hasil dari meningkatnya kerumitan, dan hal tersebut tidak dapat diterima oleh pengguna. Jadi intinya dari pengenalan jaringan ini adalah kita mengetahui nih sebenarnya apa aja sih yang termasuk dalam manajemen jaringan, seperti apa sih cara memanage sebuah jaringan gitu. Kemudian di sini ada peranan nih, peranan manajemen jaringan. Peranannya itu yang pertama ada mengontrol aset perusahaan, mengontrol kerumitan, pelayanan yang semakin baik, menyeimbangkan kebutuhan yang bermacam-macam, kemudian mengurangi waktu tunggu, serta mengontrol biaya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan mengontrol aset perusahaan? Yaitu jika sumber daya yang jaringannya tidak dikontrol secara efektif, maka mereka tidak akan menyediakan hasil yang dibutuhkan oleh manajemen organisasi dalam sebuah perusahaan. Mengontrol kerumitan, yang itu jadi banyak nih kehilangan yang pada sebuah perusahaan yang tidak bisa menjawab sebuah kerumitan pada sebuah jaringannya gitu. Pelayanannya semakin baik, semakin bagus jaringan yang ada di sebuah perusahaan, maka pelayanan yang bisa diberikan oleh perusahaan kepada customer akan semakin baik, karena kan ya jaringannya yang bagus, jadi bisa memanage atau melayani customernya dengan cepat. Jadi menyeimbangkan kebutuhan yang bermacam-macam, jadi banyak nih kebutuhan di sebuah perusahaan itu bermacam-macam, maka harus diseimbangkan dengan memanage sebuah jaringannya. Kemudian ada mengurangi waktu tunggu. Yang di sini saya telah sebutkan tadi, yaitu karena jaringannya bagus, maka dari itu pelayanan yang diberikan semakin cepat, semakin efisien. Kemudian mengontrol biaya yang dibutuhkan pun tidak terlalu besar dikarenakan manajemen jaringannya yang telah baik.
Kemudian di sini ada network analysis. Jadi diperlukan untuk mempelajari siapa usernya, aplikasinya, dan perangkat yang dibutuhkan dari jaringan. Apa sih dari network analysis itu sendiri? Yaitu untuk memahami bagaimana perilaku jaringan dalam berbagai variasi, serta mendefinisikan, menentukan, dan menggambarkan hubungan di antara user, aplikasi, perangkat, dan jaringan. Ini adalah sebuah bagan atau sebuah rules pada sebuah network analysis. Kemudian rancangan jaringan di sini. Apa sih yang disebut rancangan jaringan, fungsinya gitu? Di sini fungsi rancangan jaringan itu yang pertama memberikan detail fisik pada arsitektur, kedua target dari pekerjaan kita, ketiga puncak proses analis dan arsitektur termasuk blueprint dan penggambaran jaringan, pemilihan vendor dan layanan provider, pemilihan perangkat. Ini termasuk tipe perlengkapan dan konfigurasi. Ini yang termasuk ke dalam rancangan jaringan. Di sini ada sebuah tabel tentang rancangan jaringan. Di sini yang pertama termasuk dari proses dulu, kita proses, kemudian input, kita analis prosesnya, analis produknya, kemudian arsitektur prosesnya, arsitektur produknya, kemudian masuk ke desain proses. Setelah itu adalah desain produk. Ini tahap akhirnya adalah desain produk. Setelah kita semua udah melewati proses-proses tersebut, ini yang terakhir adalah yang harus kita selesaikan, yaitu mendesain sebuah produknya. Ini bisa dilihat oleh teman-teman sendiri. Kemudian di sini ada vendor, equipment selection, configuration data, network blueprint, dan lain sebagainya hingga sampai akhir. Di sini sampai modeling atau simulation. Kemudian ada risk management, mengatur sebuah resikonya. Lanjut. Oke, pembahasan yang kedua yaitu tentang teknik komputer jaringannya. Apa sih sebenarnya teknik komputer jaringan? Jadi teknik komputer jaringan itu bisa diartikan sebagai sebuah rangkaian ya, rangkaian dua atau lebih dari sebuah komputer. Jadi kalau komputernya hanya satu atau tunggal itu tidak bisa disebut sebagai jaringan. Jadi harus ada dua atau lebih dari komputer, itu akan disebut sebuah jaringan, rangkaiannya. Komputer-komputer ini akan dihubungkan satu sama lain dengan sebuah sistem komunikasi. Dengan jaringan komputer ini dimungkinkan bagi setiap komputer yang terjejaring di dalamnya dapat saling tukar-menukar data, program, dan sumber daya komputer lainnya seperti media penyimpanan, printer, dan lain-lain. Tujuan utama dari sebuah jaringan komputer adalah sharing resource, yaitu berbagi sumber daya, di mana sebuah komputer dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki komputer lain yang berada dalam jaringan yang sama. Di dalam teknik komputer jaringan ini ada sebuah topologi jaringan. Jadi topologi jaringan adalah didasarkan pada cara penghubung sebuah jumlah node atau sentral dalam membentuk suatu sistem jaringan. Setiap topologi memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan masing-masing juga memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi topologi ini tidak tergantung kepada medianya dan setiap topologi biasanya menggunakan media yang berbeda-beda. Sebagai berikut, yang pertama itu ada twist pair, ada juga kabel koaksial, ada kabel optikal, dan ada juga yang menggunakan wireless. Topologi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang physical topology dan logical topology. Oke teman-teman, di sini ada jenis-jenis topologi jaringan. Pertama ada topologi jaringan mesh. Apa sebenarnya topologi jaringan mesh itu? Jadi topologi jaringan mesh ini adalah menerapkan hubungan antar sentral secara penuh. Jadi jumlah saluran yang disediakan untuk membentuk jaringan mesh adalah jumlah sentral dikurangi 1. Jadi N dikurangi 1 sama dengan N. Jadi seperti itu. Kalau biasa disebutnya jaringan mesh itu yang seperti bintang
tapi dia lebih kayak kompleks itu. Kemudian ada topologi jaringan bus. Topologi jaringan bus ini ya bentuknya kotak biasa persegi atau persegi panjang. Jadi topologi jaringannya simple, hanya panjang biasa, menghubungkan antara titik gitu. Kan ini kotak, baca di sini kotak. Maaf. Jadi topologi jaringan di sini ada komputer sampai sini mengelilingi kotaknya tersebut. Kemudian ada topologi jaringan bintang atau star ya biasa disebut. Topologi ini salah satu sentral dibuat secara sentral pusat. Jadi ada pusatnya di sini. Di sini kayak contoh ini adalah titiknya, kemudian di sini ada titik lagi. Jadi hanya berpusat pada satu tempat gitu, tengah-tengah gitu. Kemudian juga ada topologi extended star, yaitu perkembangan lanjutan dari topologi star. Jadi di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, hanya saja dia lebih kompleks ya. Setiap nodenya berbeda, terus kemudian digunakan pada jaringan yang lebih besar, serta jika satu kabel subnet terputus maka subnode yang lainnya tidak terganggu kayak gitu. Terus tidak dapat digunakan kabel yang lower grade. Jadi karena ini adalah untuk didesain untuk topologi jaringan yang besar, maka harus menggunakan kabel yang high gitu, yang bagus gitu. Oke. Kemudian ada juga topologi jaringan hierarki. Hierarki itu adalah seperti kabel gitu, seperti pohon, hierarki atau tree ini. Kemudian ada juga topologi jaringan cincin ring, yaitu bentuknya bulat seperti itu. Di antara ke-6 topologi yang telah saya jelaskan, yang paling banyak digunakan dalam jaringan komputer ini adalah jaringan bertipe bus dan pohon atau tree. Karena apa? Karena di alasan kerumitan, kemudahan instalasi dan pemeliharaan serta harga yang harus dibayar. Jadi alasannya karena yang topologi tree dan bus ini lebih simpel, terus lebih mudah dan lebih murah gitu instalasinya. Di sini juga ada model tipe jaringan, yaitu model peer to peer, yang mana model peer to peer adalah dari komputer 1 ke komputer 2 gitu. Dia hanya berfokus pada 2 komputer, jadi tidak ada servernya, jadi peer to peer langsung. Kemudian ada client server, ada kliennya, jadi yang mana satu server dan memiliki banyak klien gitu. Kemudian juga ada jaringan hybrid. Jaringan hybrid ini terdapat 2 tipe jaringan yang di atas ini. Hal ini berarti pengguna dalam jaringan dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan peer-to-peer dan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh server. Jadi bisa menggunakan, jadi kayak gabungan dari poin 1 dan poin 2 adalah jaringan hybrid. Kemudian protokol jaringan. Protokol jaringan adalah aturan atau tata caranya yang digunakan dalam melaksanakan pertukaran data dalam sebuah jaringan. Jadi adalah ini, kalau protokol jaringan adalah yang mengaturnya. Yang kedua yaitu teknik komputer jaringannya, yaitu peralatan jaringan komputer. Apa aja sih peralatannya? Yang pertama itu ada NIC, PCMCIA, kemudian modem, hub, bridge, router, dan crimping tools. Di sini juga ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu adalah LAN, Local Area Network, MAN, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, dan Internet. Jadi ini sesuai ya. Yang paling kecil adalah LAN. Jaringannya ini ruang lingkup LAN ini seperti satu sekolahan gitu ya, satu ruangan. Kemudian metropolitan ini lebih banyak, seperti satu kecamatan seperti itu. Kalau wide area network ini biasanya seperti satu provinsi atau kabupaten, dan internet ini adalah seluruh dunia global gitu ya, internasional. Jadi dia bisa mengakses semuanya.
Oke, kita langsung menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu oscillator. Apa sebenarnya oscillator? Oke. Oscillator atau biasa disingkat yaitu Open System Interconnection, yang biasa kita panggil OSI ya. Ada sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah jaringan. Jadi ternyata jaringan-jaringan juga ada standar koneksinya loh. Jadi nggak sembarang gitu, ada standarnya. Jadi kita harus mengikuti standar yang telah diadakan atau dibuat oleh sebuah jaringan. Tujuan dibuatnya standar model referensi OSI ini agar menjadi rujukan untuk para vendor atau developer, sehingga produk atau software yang mereka buat dapat bersifat interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Di sini terdapat 7 layer pada model OSI. Setiap layer itu bertanggung jawab secara khusus pada proses komunikasi data. Misal, satu layer bertanggung jawab untuk membentuk koneksi antar perangkat, sementara layer lainnya bertanggung jawab untuk mengoreksi terjadinya error selama proses transfer data langsung. Jadi model OSI layer itu dibagi dalam 2 grup. Ternyata yang pertama yaitu upper layer dan kedua yaitu lower layer. Oke. Yang mana perbedaannya upper itu fokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file yang direpresentasikan di komputer. Sedangkan untuk layer adalah intisari, lower layer itu adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktualnya. Oke. Sini ada gambar modularity. Gambar di samping kayak mencontohkan jasa antar kurir yang akan mengantar kiriman paket. Modularity pada level transportasi ini menyatakan bahwa tidak penting bagaimana cara paket sampai ke pesawat, paket untuk sampai di pesawat dapat dikirim melalui truk atau kapal masing-masing. Tersebut pengirim tetap mengirimkan dan berharap paket tersebut sampai di Toronto ibaratnya. Pesawat terbang membawa paket ke Toronto tanpa memperhatikan bagaimana paket tersebut sampai di pesawat itu. Jadi inilah proses-prosesnya paket ini. Yang mana intinya yang dimual dari paket yang diantar oleh seorang yang mengirim sampai kepada kurir dan dibawa oleh pesawat dan sampai dengan tujuannya, ini akan jelasnya di sini gitu. Itu disebut adalah modularity, proses sampainya si sebuah paket ini. Oke, di sini ada model OSI layer ya. Di sini ada application, presentation, session, transport, network, dan sampai physical. Ini ada 7 OSI layer yang biasa sudah menjadi standar dalam sebuah jaringan. Oke. Yang keempat yaitu pembahasannya host layer, masih nyambung dengan OSI layer. Host layer dengan OSI layer itu masih nyambung ya. Maka dari itu saya akan menjelaskan layar yang ketujuh terlebih dahulu, yaitu yang paling atas, application layer. Jadi application layer ini di mana terjadi interaksi antara muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Jadi itu application layer. Kemudian presentation layer. Layer ini adalah mentranslasikan format data, atau berarti sebutnya dengan itu yang penerjemah data dalam oleh aplikasi melalui jaringan. Jadi dideskripsikan dulu nih, ditransmisikan dulu data-data yang telah kita kirim, maka akan dia terjemahkan terlebih dahulu, maka akan langsung diproses oleh layar berikutnya oleh jaringan. Kemudian layer yang kelima yaitu session layer. Session layer ini mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NFS, dan SMB.
Jadi ini mendefinisikan ya, sesi layer itu lebih simpelnya mendefinisikan koneksi dapat dibuat, dipelihara atau dihancurkan. Kemudian transport layer. Layer ini adalah memecahkan data ke dalam paket-paket. Jadi karena data yang telah kita kirim itu contoh lebih besar ya ukurannya, karena yang proses untuk dikirim itu harus terlebih kecil-kecil dulu, sehingga paket-paket data tersebut bisa memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut, sehingga dapat disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Jadi data yang besar itu diperkecil terlebih dahulu oleh kita, oleh sebuah si transfer layarnya, terus diproses, diambil satu persatu, akhirnya dia akan sampai ke tempat tujuannya, tapi akan langsung disusun seperti semula. Kemudian ada network layer. Network layer ini membuat header untuk paket-paket yang berisi informasi IP. Jadi baik IP pengirim ataupun IP tujuan. Ini adalah membuat headernya. Kemudian ada data link layer. Data link layer ini menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame atau kerangka. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras. Di ini dia menentukan nih bit-bitnya dikelompokkan menjadi format seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Kemudian ke pembahasan yang kelima yaitu TCP/IP. Apa sebenarnya TCP/IP sendiri? TCP/IP ini biasa disingkat dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol-nya. Standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Jadi protokol ini dia mengaturnya ya, mengatur sebuah internet itu sendiri atau yang mengontrolnya. Protokol ini tidak dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau yang disebut dengan protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau itu software di sistem operasi. Istilah yang diberikan kepada perangkat lunak ini adalah TCP/IP stack. Kemudian di sini ada layar TCP/IP. Yang pertama yaitu IP Internet Protocol, yang berperan dalam mentransmisikan paket data dari node ke node. Kemudian TCP, Transmission Transport Protocol, TTV seharusnya ya, berperan di dalam memperbaiki pengiriman data yang benar dari suatu klien ke server. Kemudian soket itu adalah nama yang diberikan kepada paket yang menyediakan akses TCP/IP. Tujuan penggunaan protokol. Karena protokol ini adalah yang mengaturnya, kita harus tahu nih dia tuh tujuannya untuk apa aja sih, mengatur apa gitu. Yang pertama yaitu melakukan deteksi adanya koneksi fisik atau ada tidaknya komputer atau mesin lainnya. Kemudian melakukan metode jabat tangan atau handshaking, negosiasi berbagai macam karakteristik, mengawali dan mengakhiri suatu pesan, melakukan format pesan yang digunakan, mendeteksi saat terjadi kerusakan pesan atau pesan yang tidak sempurna, mendeteksi kelemahan pada hubungan jaringan, dan mengakhiri suatu koneksi. Ini adalah tujuan penggunaan protokol. Taruh di situ, Mas. Kasih. Oke, kita langsung ke pembahasan yang keenam yaitu konsep subnetting. Subnetting adalah
termasuk materi yang banyak keluar di ujian CCNA ya, dengan berbagai variasi soal. Juga menjadi nomor momok atau bagi student atau instruktur yang sedang menyelesaikan kurikulum CCNA. Sebenarnya subnetting itu apa sih? Kenapa harus kita lakukan gitu ya? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan analogi sebuah jalan. Di sini ada sebuah jalan yang bernama Gatot Subroto, terdiri dari beberapa rumah bernomor 1 sampai 8. Dengan rumah nomor 8 ada rumah ketua RT. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah rumah warganya. Oke, di sini ada jalan Gatot Subroto yang nomor 1 sampai nomor 8, yang nomor 8 adalah ketua RT-nya. Kemudian kita subnetting. Ya. Ketika rumah di wilayah itu makin banyak, tentu kemungkinan menimbulkan keributan ya atau kemacetan. Oleh karena itu kita gunakan kemudian diadakan pengaturan lagi, yaitu dengan cara dibuat gang-gang. Oke. Rumah yang masuk ke gang diberi nomor rumah baru, masing-masing gang ada ketua RT-nya. Sehingga ini akan memecahkan kemacetan, efisiensi dan optimalisasi transport. Jadi karena di sini kan kayaknya ruwet banget ya, lurus aja gitu. Jadi ketua RT-nya di sini kita nggak tahu nih. Oleh karena itu biar lebih mudah, di setiap gang kita buat sebuah gang. Dan di sini akan dikelompokkan rumahnya kan pasti tiap tahunnya, tiap bulannya mungkin akan banyak nih rumah-rumah yang bakal baru dibangun. Untuk lebih mempermudahnya, jadi setiap gang itu diadakan ketua RT-nya. Oke. Dan konsep yang ketiga itu seperti inilah konsep subnetting. Di satu sisi ingin mempermudah pengolahan, misalnya satu kantor yang ingin membagi kerja menjadi 3 divisi, dengan masing-masing divisi memiliki 15 komputer. Di sisi lain juga mengoptimalisasi dan efisiensi kerja jaringan. Oke. Ibaratnya dianalogikan ya. Yang pertama dianalogikan adalah Jalan Gatot Subroto dengan rumah di sekitarnya. Dapat diterapkan untuk jaringan adalah seperti network address. Network address itu adalah nama jalannya. Sini nama jalannya apa? Nah, sini kan yang awalnya seperti ini kita rubah jadi menjadi nama network address ini di sini. Ini nama jalannya. Kemudian host address. Host address itu apa? Itu host address itu nomor rumahnya. Ini nomor rumahnya. Setelah itu ketua RT diperankan oleh broadcast address. Kenapa disebut dengan broadcast address? Dikarenakan jika ibaratnya kita memberikan pengumuman, ingin memberikan sebuah data langsung ke semua, yaitu adalah kita melalui RT-nya terlebih dahulu. Jadi agar nanti RT-nya yang mengirimkan semua ke warganya data-data tersebut. Jadi intinya masih mengikuti analogi jalan di atas. Di sini ya, kita terapkan ke subnetting jaringan adalah seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, ini adalah tabel subnet masknya. Itu ada kelas, ada oktet pertama, subnet mask defaultnya, private addressnya. Ini untuk kelas A dari oktet 1 sampai 127, B itu 128 sampai 191, dan C seperti ini. Jadi perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara binary yang relatif lambat dan cara khusus yang lebih cepat. Pada hakikatnya semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah. Yang pertama itu jumlah subnetnya berapa, jumlah host per subnetnya, blok subnet, dan alamat host broadcastnya. Oke, langsung kita menuju ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pengantar organisasi dan SOP. Apa sebenarnya SOP itu sendiri? SOP adalah Standard Operational Procedure. Adalah proses terdokumentasi yang dimiliki sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa layanan dan produk disampaikan secara konsisten setiap waktu. SOP ini sering digunakan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan atau praktik operasional dan untuk mendokumentasikan bagaimana tugas harus diselesaikan di organisasi. Jadi ibaratnya SOP itu adalah standar aturannya ya, prosedur yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk mengelola sebuah bisnisnya agar mencapai sebuah ukuran tertentu
dan dapat membatasi kapasitasnya. Di sini ada fungsi SOP dalam organisasi, yaitu adalah memastikan bahwa ada ya mas, taruh situ aja, taruh di bawah nggak apa-apa. Jadi fungsi SOP dalam organisasi ini adalah memastikan bahwa kita ini memiliki sistem dan proses kualitas yang terstruktur gitu ya. Karyawan yang berkualitas, budaya perpustakaan perusahaan yang memotivasi setiap individunya. Jadi standar operasional ini memberikan fungsi bagi bisnis kita sebagai berikut. Yang pertama itu adalah konsisten ya. Harus konsisten redukasi kesalahan, yaitu merinci serangkaian instruksi untuk melakukan tugas ya. Komunikasi itu alasan adalah untuk membuat SOP di organisasi Anda untuk kepentingan komunikasi. Jadi SOP dalam keamanan sistem informasi itu ada confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality adalah menjamin bahwa yang bisa mengakses informasi itu hanyalah mereka yang mempunyai hak. Integrity adalah penjagaan atau keamanannya ya. Kemudian ada availability adalah ketersediaan pengguna dapat mengakses informasi. Di sini ada model fiducia yang diterapkan untuk proses sebuah prosedur ya, SOP. Yang pertama kita buat sebuah plan terlebih dahulu, penetapan SNKI, peningkatan pemeliharaan, pemantauan di sini, dan yang terakhir adalah cek. Ada pihak-pihak terkait, keamanan informasi yang terkelola, terus ada persyaratan dan harapan keamanan informasi. Oke, masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya itu jaringan itu memiliki beberapa manfaat, yaitu bisa melakukan proses pengiriman data secara efisien, membantu berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, klasifikasi jaringan komputer, kemudian jaringan komputer dua atau lebih yang saling terkoneksi, jadi lebih memudahkan adanya bertukar informasi melalui media komunikasi. Kemudian jaringan komputer dibentuk oleh perangkat keras, yaitu hardware maupun perangkat lunak software, yaitu dengan diperlukan aturan main, yakni protokol. Kemudian yang kelima adalah jaringan komputer berkembang secara bertahap sehingga menjadi seperti saat ini. Oke, saran mungkin hanya sekian paparan yang bisa saya jelaskan mengenai materi yang menjadi bahan pokok dalam makalah ini atau dalam artikel ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Jadi saya mohon berharap kepada para pembaca ataupun yang mendengarkan, yang melihat video presentasi ini untuk memberikan kritik dan sarannya yang dapat membangun demi sempurnanya makalah atau artikel ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.